Padahal cuma 2 doang. Iya, nggak apa-apa. Udah deh. Oh ya itu gimana kan? Iya, nanti tambah. Oh ya teman-teman, aku mau cerita nih. Ayahku tuh suka banget sama bola. Sampai-sampai aku juga jadi suka aja sekarang. Masa sih? Iya, Berarti kalau suka bola, coba MU sama Chelsea siapa yang menang? Chelsea 2-0. Kalau Madrid sama Granada siapa yang menang? Madrid. Bener kan? Iya, ayahku tuh suka banget sama bola. Sampai-sampai ayahku waktu kecil tuh sering mimpin bola. Ayahku juga berusaha bagaimana mungkin biar dapat tim untuk bola. Ceritanya gimana? Gini nih ceritanya. Bersinarlah sang mentari. Sejak aku kecil, aku suka sekali sama bola. Hari-hariku setiap sore selalu di lapangan, bermain bola dengan teman-teman. Tuh, ada teman sih. Lim, nomor 1 tadi gimana sih? Jangan nomor 19 lah. Kalau kayak gini terus, kapan selesainya? Bentar lagi lah. Bentar lagi, tanggung. Tapi nomor 3 kita ayah. Iya. Iya, Dikurangi ya? besar, iya dikurangin. Safik jangan mainan HP terus, bantu dong. Jawabannya 77 Susah bukan? nih. Luas jaring kecil sama luas jaring besar ya? Ini berarti Bisa, 60. coba. Aku udah capek nih. Aku pulang dulu ya. Terus gimana PR-mu besok? Aku udah nih ya. Aku kerjain di rumah aja lah. Oh, Aku udah capek nih. Tuh, peranku pada biru tuh. Tadi habis olahraga. Gak apa-apa kan aku pulang dulu? Iya, nggak apa-apa. Pulang aja, nggak apa-apa. Hati-hati ya. Hati-hati. Udah ketemu. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Aku pulang sekolah. Bu. Bu. Ibu mana ya? Waktu itu capek sekali. Bapakku sudah lama pergi. Ibu yang biasa menemaniku pun tidak di rumah. Ibu. Saking capeknya, aku tertidur. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Udah pulang nggak? Sini. Lumayan ya hari ini ya. Alhamdulillah. Lah sana ibu kayaknya. Panasnya. Aku lihat tadi kamu dapat banyak ya nak ya. Ya, lumayan lah, Bu. Syukurlah. Coba kalau tiap hari kayak gini lumayan banget loh. Ini diminum dulu. Bu, aku mau tanya. Tanya apa nak? Kalau semisal aku beli bola, Ibu ngizinin nggak? Beli bola uang dari mana nak? Uang bola kan mahal harganya. Lagian kamu kan Aku bakal nabung, Bu. Aku nggak gitu. peduli seberapa lama, tapi aku mau nabung. boleh. Ibu percaya kamu bisa nabung, tapi kan Tapi apa, Bu? uang yang kamu cari itu harus uang yang halal nak. Oh, kalau itu sih pasti. Baiklah kalau begitu. Sekarang kamu mandi dulu, terus sholat. Ya. Iya, Bu. Ibu kenapa, Bu? Udah sekarang kamu mandi aja, terusin aja sana. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Celenganku, Bu. Kenapa kamu lari-lari masuk rumah gitu, Tit? Celenganku, Bu. Celenganku di
gimana? Sejak kapan kamu punya celengan? Oh iya Bu. Kapan ya? Oh ini aja apa ya? Coba dikasih lubang, coba bisa nggak? Iya. Coba dulu ya Bu. Bu, celenganku udah berat nih. Ya sudah, dibuka saja. Iya Bu. Bu, celenganku udah banyak nih. Dapat berapa nak? Banyak sekali. 350.000 Bu. 350.000. Terus harga bulannya berapa nak? Kira-kira 100.000 lah Bu. 100.000. Gimana kalau kelebihannya ini ditabung di bank? Tabung di bank Bu. Iya, buat masa depanmu nak. Oh iya Bu. Nanti ibu tambahin 50.000. Hah, 50.000? Iya. Uang dari mana Bu? Ya uang dari kamu kan ibu kumpulin tiap hari. Gimana? Setuju? Setuju. Ya udah nih, semuanya 350. Mau ke bank kapan kamu nak? Sekarang Bu, sekalian Sekarang? beli bola. Berani? Berani Bu. Ya udah, hati-hati anak ya. Iya, Bu. Awas uangnya disimpan, mau jatuh. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kamu keringetan nih. Udah jadi beli bola belum? Belum. Udah ke bank? Belum. Lu katanya mau nabung. Iya, tadi katanya kalau mau nabung di Bank BRI, kalau belum punya KTP, Iya. harus bawa kakak. Oh, harus bawa kakak. Iya. Berarti harus sama ibu. Iya. Ya udah, nanti tak cari kakaknya dulu ya. Iya. MU lawan Chelsea berapa? 3-1 coy. Oh. Waduh. Chelsea menang? Iya. Iya. Wih. Pasti tuh. Lu siji men. Ya. Keren banget set. Mantep. Biasanya MU yang menang. Didit. Didit. Kita Ah, pasti nggak termain. Ayo. Ayo.
Waalaikumsalam. Dapat apa kamu hari ini, Nak? Dapat Kok bola? Hari ini kamu gak bekerja, main bola terus? Hah? Terus besok kita makan apa kalau kamu gak bekerja? Kamu kan tahu ibu lagi gak enak badan. Ya udah sana mandi terus sana. Iya, Bu. Udah aja. Iya, itulah bolaku yang aku dapatkan dari menabung. Tapi dengan bola itu pekerjaanku jadi terbengkalai. Kamu saja bolanya daripada Didi tiap hari main bola. Makasih Bu, ini nanti buat pertandingan. Ya terserah lah mau buat apa. Udah ya. Ya, makasih. Nih, pakai ini aja. Bolaku mana ya? Bolaku. Ayo, kiri. Ya. Kamu tadi lihat ibuku? Iya. Ngapain ke sini? Masih bola. Bolaku mana? Bolanya. Itu bolaku. Iya. Yuk, terus. Ayo, ayo terus kanan, ayo. Ayo kiri, hati-hati. Terus. Ayo. Terus, ayo. Ya, itulah bolaku. Aku senang. Aku bangga karena dengan bolaku kesebelasan kebanggaanku menang. Bola memang tidak harus dimiliki, tapi cukup dengan menontonnya. Aku mimpi. Ya kan? Iya, ayahku tuh memang suka sama bola. Wah, ini dari SMP 3 ya. Sampai sekarang udah berapa film yang kalian sudah bikin ini? Kira-kira ada 4, cuma 4. 1 sedang dalam proses. Oh, 4 ya? Ya. Ada, kalau nggak salah ada Stop Merokok, kemudian Bolaku,
Say No to Nyontek ya, kemudian Beler atau Beler? Pakai Oh, Beler. Oh, yang lagi dibikin apa ini? lagi yang beler. Oke, bagus ya. Bolaku ini sutradaranya siapa ini? Saya. Oh, kamu. Namanya siapa? Nanti Ulia. Ya? Nanti Ulia. Wina? Oh, Nanti yang anu dong, yang apa? Ya. Wina. Maksud Bolaku ya, minta dari Bolaku ya. Itu ceritanya soal apa sih? Film ini. Itu tentang anak yang punya bapak tuh pernah mimpi punya bola, terus tuh mimpinya itu diabadikan, ceritain ke sama teman-temannya anaknya itu. Terus bapaknya mimpi dia punya klub bola yang dia sukain gitu, kesepakatan yang di rumah itu. Terus dia itu jadi anak pemulung. Nah, gara-gara dia beli bola itu kan nabung terus beli bola, habis itu main terus jadi nggak mulung lagi. Ibunya marah, akhirnya bolanya dikasihin ke temennya, ternyata bola itu tuh menang. Oh, jadi ya bola itu jadi terinspirasi dari mimpinya ya berarti ya. Oh. Itu berapa lama tuh kalian syuting itu Bolaku itu? Sekitar Berapa? minggu. Seminggu ada ya? Iya. 1 minggu? Wah, cukup lama ya. Sudah diikutkan ke festival atau apa? Sudah ya? Iya, Lagi diikutkan ke festival. Oke. Kalau ini Seno to Nyontek. Seno Nyontek atau Seno to Nyontek ini? Sutradaranya siapa ini? Mila. Oh, kamu. Mila. Gimana nih cerita soal nyontek itu? Ceritanya kan tentang satu anak. Iya. Dia itu kayak nggak kapok-kapok banget Bapak. Jadi dia tuh nyontek bisa mengerjakan ulangan itu, tapi dengan cara nyontek Bapak. Pertama dia menyontek ke temannya sebelahnya, Nyontek tapi ternyata sebelahnya. tapi gagal. Oh gitu. Gagal karena apa ya? Sebelahnya nggak mau kasih contekan Bapak. Terus ada yang ternyata mau menyontek ke dia Bapak. Iya, Dia itu iya. misalnya yang dari belakang kan perempuan namanya Gita ya? Iya, Gita. Gita. Nah itu tuh apa namanya? Melempar kertas loh Pak ke dia. Nah, dia intinya tuh tentang bahwa dia itu mau nyontek ke anak itu semua nomornya. Nah ini kan ada unsur komedinya juga. Oh gitu. Sebenarnya tentang Muatannya apa nih? Kesan pesan moral apa pesan artinya? moralnya yang pastinya kita nggak boleh nyontek dan nggak boleh ngasih contekan ke teman lain. Oh gitu. Kalau akhirnya itu semuanya setuju biar nggak nyontek. Menyontek itu terjadi kalau tidak ada yang menyontek dan tidak ada yang memberikan contekan. Sama aja korupsi. Korupsi kan begitu ya. Kalau tidak ada yang korupsi berarti kan tidak punya peluang untuk berkorupsi kan, seperti itu. Berarti semua SMP 3 ini sudah sampai sekarang sudah berapa film nih berarti ini? Mungkin dari ibu Asia ya. Gitu ya. Itu sudah berapa film berarti semuanya? Sebenarnya ada sekitar 7, tapi yang sudah kami ikutkan festival itu ada 4 ya? Yang pertama di Unsur dapat juara yang berjudul Stop Merokok. Oh, Stop Merokok ini. Ya. Yeah. Kemudian yang kedua Saitu No ya. Kami ikutan di SMK 3 dapat juara ketiga. Kemudian yang Bolaku kami ikutkan dalam festival di Purbalingga, masih dalam proses. Diumumkan. Kemudian yang Beler kami ikutkan di festival gradasi yang sangat banyak itu. Kemudian yang kedua ada juga, tapi tidak kami ikutkan karena dari hasilnya belum meyakinkan untuk ikut di rumah. Oh gitu. Yang berjudul Mila apa dua itu? Experience. Gara-gara jeruk. Oh gitu. Iya, ada lagi yang lain. Cinta kasih untuk ibu. Oh, cinta kasih ibu. Iya. Bagus ya. Ibu di sana pembina untuk ekstrakurikulernya ya. Sudah lama ya Bu ya di baru 1 tahun ini karena tantangan dari sekolah bahwa sekolah itu biar bisa bersaing dengan sekolah lain, maka ekstra ini kami dampingi. Kebetulan saya yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mendampingi anak-anak. Oh gitu. Saya pernah mendengar bahwa SMP 3 ini unggulannya eskul sinematografi. Di antara misi SMP 3 itu adalah
mewujudkan sekolah yang berbasis teknologi, informasi dan seni. Jadi jelas kami punya komitmen untuk mengembangkan seni, dan sinematografi ini adalah merupakan salah satu bidang seni yang kita unggulkan untuk berkembang. Karena apa? Karena pada misi berikutnya adalah bahwa SMP 3 itu akan menggali dan mengembangkan bakat, minat, dan potensi siswa. Bakat, minat siswa, sehingga tumbuh sifat kemandirian siswa secara optimal. Nah, inilah kenapa sinematografi itu menjadi program unggulan bagi kita, juga karena memang potensi-potensi yang setelah saya lihat begitu bagus, begitu banyak, maka ini harus dikembangkan, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama ternyata betul anak-anak punya potensi dan mereka bisa berkompetensi dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, ini kan sebuah pemikiran yang memang sangat realistis. Kenyataannya mereka bisa berkompetisi dan bisa menang dalam berbagai event. Saya lihat memang begitu Pak ya. Jadi ini dari beberapa film saja ada yang sudah beberapa kali mengikuti satu festival kemudian menang. Ini kan satu bukti bahwa karya mereka perlu diperhitungkan gitu ya. Nanti kalau saya membayangkan kalau anak SMP 3 bisa membuat film semua, ini nanti mau gimana nih Pak? Semua anak SMP 3 bisa bikin film gitu. Oh, udah apa-apa. Karena kan jadi membuat film bukan sebuah tujuan, itu adalah tujuan antara. Jadi sebenarnya justru yang saya kagumi itu pada prosesnya, bagaimana mereka berkreasi, bagaimana mereka berinovasi, bagaimana mereka membuat sebuah skenario, itu yang paling penting. Dan itu harus bisa dilakukan oleh semua anak. Nah, kalau mereka mampu seperti itu, itulah endingnya, tujuannya itu. Jadi bukan ya masalah kompetisi, menang, itulah tujuan antara. Tujuan antara. Dan itu yang diharapkan oleh pendidikan seperti itu. Jadi supaya ada keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri. Nah, ketika film ini mereka buat, otak kanan dan otak kiri ini jalan. Nah, ini yang luar biasa bagi kami. Melihat tadi ya, jadi kalau nanti anak-anak sudah mungkin dalam proses di mana otak kanan, otak kiri tadi yang Bapak mungkin sebutkan tadi itu. Ini ada harapan apa nih yang mungkin ada yang tersirat dari semua ini, Pak? Ya. Jadi harapan saya kepada anak-anak ini pertama harus selalu semangat ya, tidak pernah berhenti untuk berinovasi, never ending innovation itu dalam pembuatan film. Kemudian yang kedua harus banyak belajar dari film-film yang ada baik di dalam maupun di luar negeri, dan itu akan menambah wawasan kemampuan daripada anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah dari belajar-belajar itu yang penting juga bagi lembaga atau institusi sekolah itu adalah kerjasama, mengembangkan networking dengan berbagai pihak untuk bisa mengembangkan sinematografi di sekolah. Karena nggak mungkin lah, nggak bisa berdiri sendiri, tapi semakin banyak kerjasama, semakin banyak networking, maka anak-anak kita itu akan semakin punya kemampuan yang luar biasa. Apakah itu ya siapa tahu nanti kita bisa mendatangkan artis-artis ibu kota kan gitu kan, untuk bermain bersama. Iya, untuk bermain bersama sehingga kalian punya pengalaman yang seperti itu, artinya pengalaman langsung di lapangan, action seperti itu. Dan berikutnya kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada masyarakat juga melihat dunia sinematografi itu jangan dari satu sisi yang negatif, tapi lihatlah dari sisi positifnya, karena ini adalah sebuah media. Bagaimana media itu tergantung siapa yang punya media dan siapa yang mengisi media. Dan insya Allah SMP 3 Purwokerto komitmen untuk mengisi media ini dengan pendidikan, committed to excellent education. Oke. Tadi diceritakan bahwa film-film yang udah dibuat tuh banyak. Kayak itu apa ya? Ada keinginan buat bikin film tuh gimana
awalnya kayak gitu? Awalnya sih cuma pengen nyoba buat film tuh gimana asiknya. Ternyata pas bareng-bareng sering buat film sama teman tuh ternyata asik buat film. Jadi udah kayak hobi tiap hari kayak gitu. Gampang ternyata ya bikin film itu. Iya, memang gampang. Bikin film itu gampang. Senang kan kalian ya? Senang. Mas, siapa namanya? Adi. Sering terlibat di mana? Di editing atau apa? Aku lebih cenderung ke arah editing. Oh, editing ya. Pakainya apa, Mas? Aplikasinya. Biasanya pakai Ulit gitu, pernah pakai Pinnacle. Pakai dulu awal-awal sih pakainya Movie Maker. Cuman makin bertahap gitu, pakainya Pinnacle. Selama bikin ini kalian pakainya kamera apa tuh? SLR atau memang kamera video? Biasanya sih DSLR ya. DSLR ya. Iya. Mutu gambarnya lebih bagus gitu ya. Biasanya sering di kamera ya? Iya, biasanya sering. Ada yang ngajarin di kamera? Ada juga. Udah lama ya kamu apa? Mungkin sebelum masuk di eskul juga mungkin punya di rumah sering-sering iseng bikin film ya gitu? Iya, udah pernah bikin stop motion gitu, pernah. Bu Asia selaku pembimbing eskul di sini, itu seberapa jauh sih perhatian dari sekolah dalam hal ini? Apa mungkin ini mendongkrak apa nama sekolah atau gimana gitu? Kalau dilihat dari hasilnya cukup luar biasa apresiasi dari teman-teman. Mereka cukup bangga mendengar SMP 3 dapat juara. Kemudian untuk awalnya sekolah sebenarnya itu juga memberi peluang kepada anak-anak untuk berekspresi. Buktinya dengan memberikan dukungan dana. Seandainya dalam produksi itu butuh dana seberapapun anggarannya, dibantu oleh sekolah. Selalu begitu ya, nanti sekolah kan seperti itu. Untuk pendaftaran, kemudian untuk sewa kamera, untuk sewa editing, sekolah selalu membantu untuk produksi itu. Iya. Sebenarnya sekolah juga sudah memberikan kamera besar. Ya, hanya anak-anak merasa keberatan untuk menggunakannya sehingga masih ragu-ragu. Oh gitu. Takut rusak ya? Jangan takut rusak. Iya. Sebenarnya membuat film bisa aja dengan HP, bisa aja dengan kamera apa, tapi kan kalau ingin mutu berarti kan kita harus menyetandarkan alat-alat itu ya. Nah, dalam 1 tahun ini kan dari SMP 3 nih sudah banyak karya film yang dibuat nih. Saya mau tahu pengalaman dan hal-hal yang menarik selama 1 tahun karya film kalian ini dibuat, produksinya tuh bagaimana? Kalau misalnya kita membuat film kan tidak semuanya secara sempurna ya. Jadinya tuh ada juga alat-alat yang mungkin kita nggak punya, misalnya seperti masalah cahaya. Kita nggak perlu memakai lampu yang beribu-ribu watt ataupun beratus watt gitu. Nah, tapi kita bisa menyiasatinya dengan menggunakan reflektor ataupun apapun. Nah, itu semua juga kita menggunakannya misalnya dengan urunan, dengan kalian urunan ya, untuk beli reflektor urunan ya. Ya memang semuanya harus urunan ya. Oke, terus gimana? Ada pengalaman lain yang selain itu dulu kan juga pernah membuat film tapi dengan cara kelompok loh Pak. Oh gitu. Jadi sinema itu dibagi-bagi kelompoknya. Nah, sewaktu itu kita membuat film yang berjudul Experience itu sampai ke Karanganyar. Karanganyar mana? Bagian pokoknya tempat Kebumen. Karanganyar. Kebumen, Gombong sana. Iya, yang Karanganyar. Masih Patik Raja. Oh, Patik Raja, masih di Banyumas. Iya. Oh, perlu. Itu ya, terus gimana? Kita tuh bela-belain sampai nginep Pak di situ. Jadi kita membuat film, tapi juga sampai nginep. Tapi waktu itu juga masih ada kendalanya seperti masalah cahaya, karena kan kita juga syuting di malam hari. Oh gitu. Jadi tuntutannya kenapa harus nginep itu tuntutan gambar, bukan karena lamanya bikin ya. Bukan. Memang pingin yang natural gambar seperti itu. Bagus ini. Memang ya bagi anak-anak nih membuat film itu yang paling susah adalah menentukan tema atau judul dari film itu. Itu karena sesuatu yang luar biasa itu bisa kita eksplor dalam satu film itu melalui tema itu. Nah, biasanya film menjadi bagus ketika materinya atau temanya bagus. Nah, ini gimana nih kira-kira kalian untuk membuat tema-tema ini seperti stop merokok, bolaku, seno nyontek nih, seno tuh nyontek, seno tuh nyontek, beler dan sebagainya. Ini proses pengambilan tema atau ceritanya itu seperti apa? Apa harus
apa harus duduk di ada yang kita mau bercerita soal mau membuat satu tema film, dia harus duduk di kampus, itu ada. Iya kan, harus duduk di kampus, kemudian banyak yang dilakukan. Ini coba ada nggak yang kalian pengalaman soal itu untuk menentukan tema? Kami pancing anak-anak dengan cerita, dengan peristiwa yang terjadi di sekolah. Nah, kami pancing dengan cerita itu, lama-lama anak akan tergugah untuk mengambil cerita itu sebagai tema cerita. Misalkan kemarin ada seorang kepala sekolah yang melarang anak buahnya untuk merokok. Ketika di jalan sudah ada perhatian untuk tidak merokok, tapi masih merokok. Nah, itu bisa kita angkat jadi tema. Kemudian peristiwa-peristiwa di kelas, kebiasaan anak mencontek, kami ceritakan bahayanya, dampak positifnya, negatifnya. Kemudian anak bisa menyerap untuk jadi bahan film ya. Salah satunya. Jadi kehidupan sehari aja ya. Artinya di sekolah, bisa juga di rumah itu ya. Untuk mereview, bercerita lagi soal itu. Ibu saat ini selain guru pembimbing di eskul, mata pelajaran apa ini? Kebetulan guru bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Oh, makanya di ke sana ya, itu ada. Di sana ada mengarang dan sebagainya ya. Iya, pelajaran menulis, kemudian bisa dari jadi agak nyambung antara kegiatan pagi, kemudian kami sambungkan dengan kegiatan di sini. Tadi disebutkan banyak hal dari kepala sekolah. Mungkin Ibu selaku Bu Asia selaku pembimbing langsungnya harapannya apa nih terhadap anak-anak yang tentang film ini? Kalau terhadap pertama anak-anak, kami sudah mengambil luar biasa semangatnya, mohon untuk semakin ditingkatkan lagi. Kemudian jangan lupa belajar dari luar, artinya bukan hanya kegiatan di sekolah, tapi harus mau belajar sendiri, mungkin melalui internet, mungkin banyak bertanya kepada orang lain yang berhubungan dengan seniman. Khusus kepada kepala sekolah, nanti disampaikan mungkin kepada sekolah yang dalam arti lebih luas. Dalam pembuatan film kan sering mengalami kendala. Seandainya peristiwanya itu di tempat-tempat yang agak ramai, suara itu jadi agak terganggu. Noise-nya itu. Ya, untuk itu kalau bisa nanti masuk dalam anggaran berikutnya, mohon untuk dibantu dicarikan boomernya. Boomer. Siap. Sekalian itu. Mungkin selain boomer ada lagi nih Bu. Yang kedua, kemarin untuk editing ternyata kami mengalami kesulitan karena butuh waktu yang cukup lama. Padahal kalau untuk segera ikut festival itu butuh waktu yang cukup cepat. Maka kalau bisa juga mungkin bisa dibicarakan dengan komite untuk dicarikan program yang bisa disediakan di sekolah sehingga anak-anak tidak harus repot ke nyewa, kemudian anak-anak bisa ngedit sendiri di sekolah dan teman yang lain bisa belajar. Kemudian satu lagi Pak, kendala kami kalau pas syuting di luar, anak-anak itu butuh kendaraan. Gitu ya. Anak-anak tidak bisa. Sementara ini sudah ada pihak yang membantu, yaitu dari orang tuanya Limanti. Mungkin satu solusi itu dengan orang tua. Iya, kebetulan orang tuanya itu sangat mendukung sehingga ketika ada kegiatan harus ikut festival pada malam hari, harus kegiatan di luar, kebetulan menyediakan mobil dan sopirnya untuk kegiatan. Ya sering-sering aja bilang sama Bapak. Jadi semuanya lancar untuk membuat film itu di luar. Harus seperti itu. Ada kemandirian. Dengan orang tua pun kan juga kalau sudah mendukung sana sini juga ikut di. Pemirsa, membuat film itu mudah. Dengan membuat film akan meningkatkan kreativitas, imajinasi, dan kemandirian. Dengan membuat film akan melatih kinerja otak kiri dan otak kanan agar seimbang. Karya film membutuhkan tema, dan tema menentukan kualitas baik buruknya suatu karya film pendek. Kami tunggu karya-karya film selanjutnya di Serayu in the Movie. Serayu in the Movie, bahasa gambar tiada batas. Thank you.